Apa kabar masyarakat? Apa kabar Indonesia? Welcome to Society Project. Oke, kembali lagi dengan kita Society Project. Perkenalkan kembali ya, saya Muhammad Rizky, sebelah kanan saya. Saya Haidir Taudin. Saya Dennis Putra. Oke, kali ini kita Society Project akan membahas apa-apa yang sedang viral di dunia. Kebetulan kita masih dalam suasana PSBB ya Pak. Pembatasan sosial berskala besar. Itu karena untuk sekalian mencegah COVID-19 kan penyebarannya, dan juga semoga aja kita Indonesia akan kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kartu prakerja. Ini kan kita tahu pemerintah Indonesia sekarang sedang menggalakkan tentang kartu prakerja sesuai dengan janji kampanye Pak Presiden kita yang sekarang nih kan, Pak Jokowi, untuk menyebarkan kartu prakerja itu sesuai dengan visi dan misinya kemarin kan. Kartu prakerja ini disebutkan kemarin tanggal berapa Pak dimulai kartu prakerja ini, dimulai pendaftarannya, dirilisnya. Kalau mulai pendaftaran ya? Iya. Mulai pendaftaran kalau nggak salah itu tanggal 13. Tanggal 13, Ya, 13 April ya. Sampai itu 17 gelombang April. pertama itu. Ini dengar-dengar katanya kartu prakerja ini nggak seluruhnya dapat ya katanya. Katanya ada beberapa yang harus dites terlebih dahulu kan. Ya. Itu gimana? Ada yang sudah coba mendaftar belum? Kalau untuk saya pribadi itu ada kriteria-kriteria yang emang harus dipenuhi untuk membuat kartu prakerja itu ya. Yang pertama, untuk anak-anak kuliah nih kayaknya belum bisa untuk membuat kartu prakerja itu karena syaratnya di situ tidak sedang melakukan pendidikan akademik, pendidikan formal atau pendidikan akademik. Jadi kalau untuk kalangan mahasiswa belum bisa. Kayaknya ya? belum bisa kalau untuk kalangan mahasiswa. Itu. Silakan Pak. Jadi benturan ini gimana? Tumburan ntar Santai-santai. kecelakaan. Ini kartu prakerja ini kan dimaksudkan untuk mengurangi adanya pengangguran kan. Iya. Tapi dari pemerintah sendiri katanya nggak menjamin tuh kalau yang mendapat kartu prakerja ini bakal nantinya kedepannya dapat kerja gitu kan. Jadi bingung juga kartu prakerja ini fungsinya tuh gimana? Ada dapat info Pak gimana kartu prakerja? Kalau menurut pendapat nih, setelah saya membaca artikel, kartu prakerja itu tujuannya itu cuma satu, yaitu melatih soft skill sebelum kita bekerja. Misalnya nih ada yang mengatur bahwa melatih soft skill berbahasa Inggris gitu. Jadi driver ojek online atau ojol itu berlatih bahasa Inggris, tapi yang sangat disayangkan ataupun caranya itu tidak sesuai gitu karena pelatih bahasa Inggris secara online. Tapi aku mendengar beberapa ini kan berita kan katanya ada beberapa hal yang lucu gitu dari prakerja ini. Mas prakerja pelatihannya ini menjadi ojol yang baik dan benar gitu kan. Betul. Harus itu kan nggak perlu lah, harusnya kan perusahaan ojek online itu sudah memberikan pelatihan untuk mitranya tersendiri gitu kan. Iya. Itu kan kartu prakerja itu kan dapatnya 3.550.000 itu kan. Jadi untuk jatahnya itu 1 juta untuk ikut pelatihan, terus 2.400.000-nya itu untuk dikasih bekal setiap bulan itu 600.000 selama 4 bulan, kemudian 150.000 itu survei selama 3 bulan. Jadi satu kali survei itu 50.000. Jadi totalnya 3.550.000. Dan memang untuk diwajibkan kartu prakerja ini sih kalau menurut artikel itu adalah untuk orang-orang yang kena PHK ataupun orang yang tidak mempunyai skill untuk bekerja serta para pelaku UMKM. Ya untuk Bapak gimana untuk kartu prakerja nih? Sistem dari pemerintah nih, menurut Bapak nih? Ya gimana ya? Dalam tanda kutip kartu prakerja ini menurut saya, ini menurut pendapat saya nih ya, pendapat saya. Iya. Menurut pendapat saya agak terlalu ribet kartu prakerja ini.
Yang mana kartu prakerja ini salah satu syaratnya yaitu harus mengikuti seminar online, pelatihan online. Itu kan hanya untuk kalangan-kalangan yang terbiasa memegang gadget. Kalau untuk kalangan-kalangan yang sudah taruhlah usianya sudah enggak gaptek lah kayaknya, dalam tanda kutip gaptek lah. Ya dia kan mana bisa mengoperasikan gadget. Ya menurut saya pemerintah itu harus lebih simpel ya, membuat itu enggak mesti harus di gadget kan gitu kan. Oh, berarti pelatihannya itu harusnya langsung. Iya, pelatihan langsung, harusnya hard skill kan. Iya, atau dari RT-RT-nya gitu kan, dari RT-RT-nya bisa dari pemerintah ke RT-nya menyampaikan ke masyarakatnya gitu kan. Ya bisa dalam artian dijadwalkan untuk pelatihan A, pelatihan B, itu kan lebih efektif daripada untuk seminar online. Seminar online itu hanya untuk orang yang bisa memegang gadget. Betul. Iya, itu ada yang lucunya itu ya, memang pelatihannya itu kayak membuat apa kayak gitu kan. Itu kayak semua tuh ada di YouTube loh, gratis lagi kan. Kalau pelatihan itu kan bayar kan, untuk misalnya kita mau melatih skill membuat brosur di aplikasi ini, salah satu aplikasi edit foto kan, itu bayar lagi kan. Iya. Uangnya kan dari yang dikasih pemerintah yang sejumlah 3 juta lebih tadi kan. Iya. Ya itu tadi. Itu hanya untuk dalam tanda kutip hanya untuk kepentingan sesuatu program yang cuma-cuma menurut saya. Jadi pemerintah tuh Iya. Itu kayak misalnya gini. Saya punya project nih. Saya mau sosialisasi. Dan saya tidak mau rugi. Saya mengeluarkan uang taruhlah 100.000. Saya membuat tim nih. Tim ini untuk kalau itu tuh kolaborasi CK. Iya. Misalnya Apa itu CK? 100.000. Ya uangnya itu muter-muter di situ aja, jadi omong kosong lah kayak 3.500.000 itu mending dibagi-bagiin aja lah ke rakyat miskin, ya kak? Iya, daripada di kartu prakerja yang nggak manfaat itu ya. Itu menurut saya, menurut pendapat saya. Ya, dan lucunya lagi tuh gimana ya, kartu prakerja ini kayak kurang begitu bermanfaat sih menurut saya itu. Karena pelatihan yang diadakan dalam ini sistem pelatihan prakerja itu kan, semuanya tuh bisa didapatkan dengan gratis loh. Iya. Di platform YouTube kayak kan? YouTube Iya, itu gratis semua. Itu untuk membuat edit video, kita klik aja search di YouTube kayak edit video apa gitu misalnya, atau edit foto untuk membuat brosur kan, banyak itu kesebar di YouTube. Ada kali ribuan untuk membuat video sekedar itu aja. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya awalnya sih kalau prakerja ini bukan sistem online. Jadi pemerintah itu memang menyediakan latihan skill langsung gitu dengan secara tatap muka. Tapi berhubungan dengan COVID-19 ini, jadi Mungkin pelatihannya itu via online seperti di Tokopedia kan kayak gitu, Ruang Guru, Bukalapak, Pintaria. Dan memang kalau untuk di online namanya kuliah online aja yang kita bahas kemarin pun nggak efektif kayak gitu kan, apalagi untuk pelatihan skill dan mendapatkan sertifikat secara online itu kan nggak efektif kayak gitu. Contohnya nih di Pintaria, dia menyediakan pelatihan untuk pengemudi ojek online, sopir taksi yang dibanderol dengan harga 250.000 untuk 7 kali pertemuan. Jadi sumber ini dari kompas.com ya. Jadi contohnya nih 250.000 untuk 7 kali pertemuan. Jadi sebenarnya kalau memang kita pikir memang benar tadi. Sebenarnya kalau pelatihan bahasa Inggris itu bisa dengan via lain yang gratis ya, via YouTube gitu kan. Jadi kalau memang untuk ini ya nggak efektif kayak gitu. Iya sih. Tapi mungkin pemerintah lebih mengharapkan mungkin bagi penerima prakerja, saya ucapkan dulu selamat karena terpilih atau mengikuti pelatihan ini ya. Tapi mungkin yang mereka butuhkan itu bukan prakerjanya sih kan menurut gua. Jadi mereka tuh
semangatnya itu karena uangnya gitu. Iya, uangnya. Nah, itu Ya, tadi. jadi bukan karena sertifikat ataupun karena pelatihan, pasti karena uangnya. Harusnya sih lapangannya sih, lapangan Iya. kerjanya yang diperbanyak. Seharusnya lapangan kerjanya Iya. banyak. Itu tadi ya benar. Ya, tapi Daripada setiap orang dikasih berapa tadi, Pak? 3.550.000. Ya, anggap saja lah 3.500.000 Ya. lah, anggap saja. Itu per satu kepala loh. Ya kalau yang daftarnya ribuan, ya kalikan saja. Ya bisa membuka usaha micin. Iya. mending buka usaha micin aja deh. Dan rekrut karyawan gitu. Daripada kartu prakerja yang belum tahu sih manfaatnya. Ya, sebenarnya kalau manfaatnya tadi kan seperti sebelumnya kayak pidato Jokowi bahwa pelatihan itu secara langsung kayak gitu. Tapi kayaknya COVID-19 ini pemerintah tetap memaksakan untuk tetap menyelenggarakan atau langsung mendistribusikan kartu prakerja itu. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang ini itu tidak efektif gitu. Atau mungkin bisa jadi pendaftaran bisa dibuka dari sekarang tapi pelatihannya itu ditunda dulu. Contohnya nih kayak di Pintaria tadi ya, itu 4 jam pelatihan. 4 jam pelatihan dengan gadget itu menurut saya menjenuhkan gitu. Sedangkan bahasa Inggris itu fresh. Belajar bahasa Inggris itu paling lama 2 jam lah atau 2 kali 45 menit. Kalau udah 4 jam itu udah enggak efektif lagi. Iya. Ya, gitulah. Kita bingung juga mau gimana ya kan. Kita sudah dapat dari pemerintahnya. Ya bukannya saya kembali lagi ya, bukannya saya pro atau kontra. Di sini saya hanya mengkritisi saja, mengkritisi kinerja pemerintah. Iya. Oposisi dong, Pak. Bukan. Oh, ya, dong. nah namanya itu ya oposisi dong. Tapi tetaplah jadi oposisi. Iya. Sebagai Tapi- masyarakat itu harus jadi oposisi. Tapi Konsisten. bagus juga sih pemerintah untuk menjalankan suatu programnya. Ya daripada dia tidur saat rapat, mending buat program. Tapi ini ada yang lucu nih. Misalnya ada pelatihan menjahit masker anti corona, mudah dan bisa dijual. Itu biayanya 600.000. Wah. Lah, Apa ini 605 apa? Jadi ya harusnya biaya pelatihan yang ditawarkan aplikasi dari Pintaria itu membuat masker anti corona gitu. Kenapa sih memang harus melalui pelatihan dan berbayar? Coba kalau misalnya memang para pelaku usaha lebih mementingkan atau lebih peduli terhadap corona, ya pasti secara gratis ini bisa diberikan ke Iya. seluruh masyarakat Harusnya Indonesia, sih. pelatihan seperti ini. Iya, memang nggak apa-apa sih misalnya ada pelatihan berbayar, tapi ada feedbacknya dong. Misalkan pelatihan itu seharga 600.000, yang nggak cuma sekedar nonton video doang gitu kan. Harusnya mungkin dapat mesin jahitnya atau Iya. alat-alat jahitnya kan, untuk membantu dia nanti membuat masker itu sendiri kan. Ya ini kan baru awal ya, kita nggak tahu ini, cuma memprediksi aja sih. Tapi ya bagusnya sih segitu, nggak cuma di iming-imingin kartu-kartu aja, ya seharusnya dimodalin juga sih gitu. Ya memang Bagusnya sih gitu, modal-modalin gitu. seharusnya ya ada alat, ada bahan yang harus dibeli. Iya, ya. jadi dia bisa praktek Jadi di harus rumah. langsung praktek, langsung ngejadiin misalnya maskernya kan. Ya. Nah, nanti pakai masker yang untuk ini apa perawatan, jadi glowing. Bukan dong, itu masker Anda dong. Kemarin ada loh orang kan diperiksa tuh sama polisi. Bukan pakai masker untuk wajah, pakai masker untuk skincare. Gila dong, itu gila dong. Sembuh dari corona enggak, glowing iya ya. Jadi teman-teman mungkin udah tahu belum cara daftar kartu prakerja? Mungkin udah coba belum? Belum tahu. Gimana tuh, Pak? Kalau menurut sumber yang saya baca nih, saya belum juga mendaftar karena mahasiswa jadi nggak bisa daftarnya. Iya. Jadi yang pertama tuh kita mendaftarkan via email. Kemudian nanti dari email itu masuk ada link untuk aktivasi akun. Kemudian setelah aktivasi akun kita masukkan nomor HP, nama serta nomor induk kependudukan gitu, NIK. Setelah itu baru kita upload foto KTP, terus foto kita bersama KTP, kemudian kita daftar. Setelah itu nanti akan mengikuti tes kayak gitu. Kalau nggak salah 18 soal ya Pak.
Iya, 18 soal dalam waktu 25 menit gitu. Jadi selesai hasil tes nanti akan dilihat siapa yang lulus ataupun yang nggak lulus gitu. Tapi yang dipermasalahkan ini yang lulus ini memang dilihat dari soal atau dilihat dari apa gitu kan. Soalnya kalau melihat pengumuman screenshot yang lagi beredar di Instagram itu yang maaf Anda belum lulus karena gelombang yang Anda pilih sudah penuh gitu. Berarti kalau misalnya itu berarti dia telat daftar gitu kan. Jadi kita masih bingung juga kayak gitu. Sistem pendaftaran itu seperti apa dan kuotanya itu berapa kita nggak tahu. Iya benar juga ya. Tapi sasarannya itu gimana ya, bingung juga. Nanti kalau ada yang orang yang sangat memerlukan itu nggak dapet, sedangkan ada yang ya mungkin dia berkecukupan, mungkin dia masih bisa membiayai hidup. Iseng-iseng daftar lah. Iya, iseng-iseng daftar. Iya, memanfaatkan keadaan. Iya. Orang-orang iseng gila. Katanya kemarin juga ada berita nih, ada yang memanfaatkan keadaan kartu prakerja ini. Jadi mereka tuh memanipulasi data atau gimana kan. Jadi ya mereka dapat itu kan uang dari itu sistem kartu prakerja, tapi ya nggak sesuai sasaran berarti. Ya itu tadi bagusnya sih dari pemerintah ke RT baru ke masyarakat. Pendataan secara langsung ya Pak. Jadi kan kalau memang ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, langsung ciduk RT-nya saja. Iya. Pak Janis nih, aku ada true story nih tentang pendaftaran kartu prakerja. Iya. Nah itu kan di daerah saya kan ada RT udah. Grup RT gitu, grup RT. Jadi setiap kepala keluarga itu ada dimasukkan di grup itu. Jadi satu RT satu kakak satu keluarga itu masuk di dalam grup itu. Jadi kan pada suatu hari itu RT-nya itu nge-share kartu prakerja link gitu kan, link. Ya dibacalah oleh kepala keluarga, langsung di-share ke ya entah ke anaknya, entah ke suaminya, ke istrinya. Orang terdekat lah ya. Orang terdekat lah. Jadi gini, orang-orang yang gaptek kan nggak ngerti link apa nih, gimana cara daftarnya, gimana cara ininya. Jadi ya ibu saya kan di situ kan ya kayak ada warung-warung kecil lah. Jadi setiap orang yang mau belanja ke warung saya itu minta tolong daftarin saya. Jadi kayak calo saya di rumah itu. Pungutin aja biaya Pak. Waduh jangan dong nanti ciduk. Jadi setiap orang mau belanja ke warung saya itu bawa kakak lah, bawa KTP. Jadi setiap orang datang bawa foto, saya daftarin, saya foto. Nah yang kata Pak Janis tadi, tapi sayangnya mungkin keterlambatan pemberitahuan ya. Jadi ya kayak gelombang-gelombang tadi Pak, belum tahu arahnya kemana gitu kan. Jadi pending gitu. Berarti RT kami pending RT kami. Jadi warga datang itu dikasih patokan harga nggak Pak? Waduh enggak. Enggak dong. Kita dipatokin ya. Jadi kalau untuk gelombang pertama tadi dibuka tanggal 13 kalau nggak salah ya. Tanggal 13 terus gelombang yang kedua ini dibuka tanggal hari ini tanggal 21 gitu. Wah, jadi berarti harus sudah. Bagi kalau yang belum berkesempatan mulai dari ini dong tanggal 21 ya. Itu gelombang apa, Pak? Gelombang saya nggak tahu juga maksud gelombang apa, tapi kalau misalnya lihat pengumumannya itu gelombang kedua sudah dibuka sampai tanggal 23 nanti, 23 April gitu. Jadi yang belum daftar silakan daftar di prakerja.go.id gitu. Kemudian yang belum diterima itu langsung otomatis masuk ke gelombang yang kedua gitu. Nanti tinggal menunggu hasil. Jadi nggak ikut tes lagi kayaknya. Kayaknya sih seperti itu. Tapi namanya suatu program kerja yang baru pasti namanya banyak kelabakan lah. Banyak yang kekurangan gitu. Jadi serta manfaatnya itu kita tidak bisa manfaatkan manfaat yang sebenarnya dari prakerja. Yang mendaftar itu pasti mengharapkan bukan pekerjaan tapi pasti uangnya itu tadi. Iya benar. Jadi intinya tuh prakerja nih masih terlalu prematur untuk dikeluarkan ya. Berarti harus ada pengkajian lagi yang lebih matang. Betul. Supaya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah nantinya dan mungkin nanti akan mengurangi adanya pengangguran ya di Indonesia. Ya harus
tepat sasar lah. Oke, mungkin sekian dari kita Society Project kali ini untuk membahas prakerja ya. Jangan lupa follow IG kita nanti ada di bawah sini. Nanti Udah canggih ya, Pak? Ya, iya nanti ada di bawah sini. Udah Muncul. udah pandai. Nanti jangan lupa like, comment dan subscribe-nya dan tombol lonceng ada di sebelah kanan. Bang. Oke, demikian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Society Project.